Jemaat Rehoboth Semarang, saya akan memberikan informasi untuk minggu ini. Ibadah Usia Indah Spesial Valentine hari Jumat tanggal 13 Februari 2026 jam 17 WIB. Home Eternity Spesial Valentine Hangout hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 jam 16 WIB. Sunday Service hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 jam 10 pagi bersama PS Stephen Lim disertai dengan Rehoboth Kids. Jemaat Rehoboth Semarang dapat mengikuti sosial media yang ada di bawah ini. Jemaat Rehoboth Semarang juga dapat mengikuti WhatsApp channel yang akan memberikan informasi setiap harinya. Bagi Jemaat Rehoboth Semarang yang ingin memberi, dapat memasukkan ke kotak-kotak yang tersedia di sekitar Jemaat Rehoboth Semarang atau menggunakan kris yang ada di depan kursi Jemaat Rehoboth Semarang. One Vision, One Heart for Harvesting. Yeay! Sekian informasi yang saya berikan untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita. Ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gereja. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan, dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year, one vision and heart for harvesting. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya kadang kalau merenungkan penyertaan Tuhan itu di dalam penggembalaan GSKI Rehoboth Semarang, saya hanya bisa meneteskan air mata dan berkata, You are great, Lord. Allahku hebat. Allahku dahsyat. Allahku luar biasa. Bapak Ibu harus tahu bahwa gereja ini dibangun dengan hanya mengadah kepada Tuhan. Dibangun dengan air mata, dengan lutut yang bertelut, dan dari cinta kasih orang-orang yang mau berjuang bersama. Maka kalau saya bisa berdiri hari ini di tempat ini, kita bisa melewati tahun yang keempat, itu karena Tuhan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang cerdas.
Saya dipertemukan dengan orang-orang, pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mudah, saudaraku. Sangat tidak mudah. Kalau pastor kasih nilai orang-orang tidak mudah itu dari 0 sampai 10, 10. Susahnya minta ampun. Saya bukan orang yang berpengalaman di dalam organisasi gereja, saudaraku. Anda harus tahu, saya adalah seorang pengusaha, pebisnis, yang tiba-tiba dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Meskipun dulu saya terjun di pelayanan, tapi saya tidak masuk di dalam pelayanan-pelayanan yang sampai dalam, saya tidak mau dari dulu. Saya tidak pernah masuk di dalam sebuah komunitas dan saya jadi pendeta mudanya, pendeta pembantunya. Jadi itu struggle yang begitu beda. Saya harus menemui dengan orang-orang yang kalau dulu kita usaha, kita ada sistem salary lebih mudah. Kita menata orang dengan salary lebih mudah. Tapi kita saat ini di pelayanan harus menata orang yang masih konsepnya tentang pelayanan salah juga. Itu kita harus ngerti ya Bapak Ibu ya. Itu gak gampang. 4 tahun. Dan saya jujur Bapak Ibu, Tuhan kasih saya sesuatu yang berbeda di tahun ini. Maka pelayanan saya Bapak Ibu bisa lihat, ada sesuatu yang beda dengan Pastor Stephen Lim. Karena saya tahun ini, di akhir tahun Tuhan taruh saya tentang jiwa. Dulu saya lebih kepada kayak tadi nih. Ini makanan begini tadi. Tadi makanan begini. Saya gatel lihat begini Bapak Ibu. Saya mintanya rapi. Di sistem komunitas pelayanan sama. Kenapa kok gini? Kenapa kok begitu? Kenapa? Sudah kurang dikit ya udah. Ini speaker kurang dikit, saya kurang enak. Sudah begini kan enak. Ngerti ya? Bapak Ibu nangkap ya? Akhirnya idealisme saya lebih tinggi dari saya lebih memikirkan tentang soul. Tentang jiwa-jiwa. 4 tahun ini saya dihajar Tuhan tentang bagaimana mereduksi about me, tentangku, keinginanku, standarku, idealisku, cut off. Dan sekarang kembali tentang Tuhan dan jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Maka hari ini salah dikit ya udah. Dulu kalau musik belero dikit, tetot-tetot mesti saya ngomong ya. Kok gitu? Tapi akhir tahun sudah enggak ada. Saya baru khotbah ada yang jatuh waktu itu. Dueng, saya enggak komplain. Saya diem. Ada ya waktu itu ya, kapan ya? Akhir tahun, dueng pernah. Saya, kok ada yang jatuh itu gimana saya khotbah. Tapi udah bukan hal. Sekarang lebih kepada jiwa-jiwa. Maka Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Saya mau incar jiwamu. Amin. Saya incar jiwamu. Saya mau menangkan jiwamu. Baru kita bisa berkata harvesting. Kita bisa jangkau jiwa lain. Kalau jiwa kita yang duduk di tempat ini aja belum menang. Jangan harap nanti isinya hanya melukai, dilukai. Melukai, dilukai. Saya tidak mau itu terjadi. Amin, saudaraku. Maka jiwa-jiwa. Di tahun yang keempat ini Tuhan taruh saya. Luar biasa, makanya saya ngomong. Hebat, aku punya Tuhan yang hebat. Yang bisa bawa seorang Stephen Lim. Dari seseorang yang tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Sampai di titik hari ini. Tapi ya setengah mati, saudaraku. Bukan setengah mati, mati udah. Bapak Ibu kalau lihat di lift 4 gak ada. Mati. Saya langsung ngomong sama Tuhan. Iya loh. Manusia lama Stephen Lim harus mati, tambah mati. Amin. Rehoboth Semarang juga sama manusianya. Ulang tahun sudah ulang tahun keempat. Harus mati manusia lamanya.
Jangan mati-mati tok, tenane siap dah. Udah gampang loh Bapak Ibu. Kamu ngomong mati-mati dulu, saya juga begitu. Kalau dengar khotbah, yes, yes, amin, amin. Dilakoni mati tenan saudaraku. Saya sampai aduh, ya. Saya akan melanjutkan Ibrani 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu ingat, firman Tuhan berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini saya mau bahas tentang upah yang sesungguhnya. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6 ini tentang upah, itulah yang saya kejar di pengembalaan GSKI Rehoboth Semarang hari ini. Dan itulah yang saya tanamkan kepada semua jemaat, semua aktivis bahwa kau akan menerima upah. Lah itu yang merangsang kau dan saya untuk yes, aku mau semangat melayani Tuhan sampai akhir. Karena ingat saudaraku, melayani hati Allah itu tidak mudah. Kau harus sampai di titik berkualitas tinggi. Lebih tinggi dari semua tokoh-tokoh iman perjanjian lama. Kalau kau masih setara dengan tokoh-tokoh iman perjanjian lama, kau belum berkenan di hadapan Allah. Loh, pastor kok ngomong begitu? Yes. Maka lagunya seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia dari jauh memandang negeri perjanjian. Siapa? Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau, terus tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Lagu yang saya suka nyanyikan refnya, bawaku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Katakan, tak ku ingini lagi, yes Lord, indahnya dunia ini. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Lagi katakan, bawa aku ke sana, ke langit baru, bumi baru. Yes Lord, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi, katakan, indahnya dunia ini. Karena ku yakin yang kau sediakan. Jiwa-jiwa itu kalau kita menangkan pun kita dapat upah. Kita memenangkan jiwa kita pun kita dapat upah. Upah itu tidak akan hilang, tidak akan salah, tidak akan berkurang. Terus akan di-counting suatu hari nanti di hadapan pengadilan Allah. Maka sekali lagi saudaraku, Ibrani 11 ayat 6 ini harus menjadi pegangan hidup kita. Kalau kita membaca Ibrani 11, upah yang mereka peroleh ternyata bukan di bumi. Itu yang seringkali lolos dari pengamatan banyak orang. Seakan-akan upah yang mereka terima adalah hidup nikmat di dunia ini. Ternyata bukan. Ternyata upah yang dijanjikan di dalam Ibrani 11 ayat 6 ini adalah nanti bukan di bumi ini. Di dunia yang akan datang. Habel beriman tetapi dia mati, saudaraku. Henok beriman kemudian diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Nuh tidak dapat apa-apa, dia dapat olok-olokan dari orang sejamannya. Dia berjerih lelah buat bahtera,
ternyata gak dapat apa-apa. Abraham lagi. Besok renungan paginya tentang Abraham juga. Dia dari kota yang metropolitan di zaman itu. Dia harus keluar, dia harus mengembara ke padang gurun, dia harus jalan dan tidak tahu arahnya. Kadang saya berpikir begini, kalau itu mama saya masih hidup, papa saya masih hidup. Saya mewakili contoh saya jadi seorang Abraham. Saya pasti pamit sama keluarga besar, betul Bapak Ibu? Mah, Pah, Stephen Lim mau pergi dulu, keluar dari kota Semarang. Lah kemana? Nggak tahu. Tuhan yang coba respon papa saya apa? Gendeng iki wong. Ini sudah gila ini orang. Kalau ada alamatnya jelas, oke. Tapi kalau Abraham tidak, dia ku ikuti apa yang kau suruh aku jalan. Dan tahukah saudaraku, sampai dia mati pun dia tidak menemukan negeri yang dijanjikan itu. Ini berarti saudaraku, dari tokoh-tokoh iman ini kita bisa berkata bahwa upah yang mereka peroleh bukan di bumi ini. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Jadi upah yang dimaksudkan di dalam Ibrani 11 ini jelas bukan tentang yang ada di bumi ini. Karena mereka tidak mendapatkan apa-apa di bumi ini. Maka ironis kalau saya boleh katakan orang Kristen hari ini mau mendapatkan upah di bumi ini. Ketika dia hidup untuk Tuhannya. Bahkan kalau kau memberikan persembahan pun dijanjikan dengan perlipat gandaan. Itu sesuatu yang, maaf ya saudaraku, itu sesuatu yang sangat melenceng dari teks yang ada. Maka saya kalau lagu tadi itu saya senang banget, saya nyanyi itu terus saudaraku. Untuk mengingatkan saya, bawaku ke sana. Ajar aku setia, ajar aku setia, bawa aku ke sana, ajar aku setia. Karena banyak orang tidak selesai dengan panggilannya. Gak selesai. Karena yang dia pahami upahnya berbeda dan akhirnya dia keliru saudaraku. Itu yang terjadi di dalam kekristenan hari-hari ini. Dia berharap ketika aku melayani Tuhan akan aku mendapatkan sesuatu yang aku harapkan. Tuhan tahu karena cara keberimanannya salah. Itu saya pernah ajarkan di 2 minggu yang lalu. Dan akhirnya mereka merasa aku ngapain mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Ku beri persembahan tidak ada perlipat gandaan ternyata. Ku beri hidupku melayani Tuhan pagi, siang, sore, malam. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Kecewa. Dan akhirnya saudaraku berhenti di tengah jalan dan kehilangan jiwanya. Maka betapa kelirunya kalau orang-orang memahami hari ini dengan teologi kemakmurannya. Bahwa kau ikut Tuhan kau bisa berlipat kali ganda apa yang kau miliki ini dan itu. Bertobatlah saudaraku. Saya lihat di tokoh-tokoh iman tidak ada satu orang pun tokoh iman yang hidupnya baik-baik saja mengiring Tuhan yang benar. Betul? Betul saudaraku? Orang Kristen hari ini berbeda. Dia seakan-akan menginginkan sesuatu yang baik-baik saja di dalam hidupnya. Ketika dia mengiring Tuhan. Padahal Tuhan sudah tahu, sudah jelas. Kalau kau mau sampai kepadaku, kau harus seperti putraku. Lah itu PR yang besar untuk kita ke sana. Bawaku ke sana, ajar aku setia. Diinjek-injek, disalahin, dicurangin, dikhianatin, diapain. Setia. Untuk mengerti semua maksud dan jalanmu. Kalau saya tidak dipertemukan dengan orang-orang sulit, dikhianati, ditinggalkan, udah saudaraku, pelayanan itu real. Itu cara cerdas Tuhan mengubah seseorang. Saya tuh sampai pernah begini loh. Tuhan, dah kuat aku pelayanan.
Hati itu di mana Bapak Ibu? Di sini. Tapi kalau disakiti kok celengnya di sini. Betul nggak? Kalau disakiti itu celeng gitu rasanya cekut. Itu sampai cekut. Pelayanan itu dari cekut sampai cekut sampai sudah mati rasa saya sekarang. Saya sekarang mati rasa saudaraku. Saya sudah kapalan hati saya. Udah keras saya. Saya sudah bukan keras ya, dalam arti sudah tamblek. Orang mau ngomong apa? Kau yang tahu hidupku Tuhan. Apapun yang saya lakukan di gereja ini, saya tidak akan sembarangan. Saya akan memikirkan itu real. Tapi kan saya nggak mungkin cerita sama kalian semua detail. Maka kalau Anda mau ngerti hal ini, kenapa Pastor Steven tetap bertahan sampai hari ini? Loh, kalau manusia lama saya tidak akan bertahan. Tetapi karena saya cinta Tuhan saya. Dan saya tahu, saya juga mencintai jiwa saya dan jiwa-jiwamu. Maka saya bertahan sampai hari ini. Kenapa? Semuanya akan kubawa ke langit baru, bumi baru. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, Alkitab PB khususnya. Dengar saudaraku. Semua mereka yang mengikut Yesus tidak mendapat upah di bumi. Anda baca semua perjanjian baru yang kebanyakan ditulis oleh Paulus. Tidak ada yang mendapatkan upah di bumi. Yang ada cuman penderitaan, saudaraku. Yang ada kematian dengan cara keji. Bahkan sampai akhir hidup mereka menjadi orang yang menderita. Ini Injil yang sesungguhnya, saudaraku. Tolong dengarkan baik-baik. Kalau hari ini kau menderita sedikit, kau udah teriak-teriak. Kau belum mengiring Tuhan. Kau menderita karena keinginanmu. Kau belum menderita karena keinginan Tuhan. Kalau kau menderita karena keinginan Tuhan, itu kelasmu lebih tinggi. Tapi kalau kau hari ini masih menderita karena tentangmu, gara-garamu sendiri, itu masih belum berkelas. Kau belum sampai di titik kau menderita untuk pekerjaan Tuhan, untuk hati Tuhan, itu lebih menyakitkan. Dan orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya seharusnya bukan lagi menderita tentang dirinya, tapi menderita untuk hatinya Tuhan, pekerjaan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu harusnya begitu orang Kristen. Tapi hari ini jarang kita temukan orang-orang yang seperti itu. Apalagi kalau zaman gereja mula-mula, saudaraku. Mereka bukan saja hanya kehilangan harta. Karena dia mengiring Tuhan, dia mengiring Yesus. Dia harus kehilangan keluarganya, bahkan nyawa mereka. Lah, kemarin Bapak Ibu saya berikan itu gambar di WhatsApp channel gereja kita. 2 tahun dihukum apa deh? Seumur hidup atau apa ya? Lupa saya. Di Korea Utara gara-gara ke gereja atau baca Alkitab, lupa deh saya. Gak boleh. Coba bayangin betapa harga yang mahal yang harus dibayar seseorang yang benar-benar mau habis hidupnya untuk kepentingan Tuhannya. Lah itu harusnya lahir dari orang-orang yang sudah mengerti suara kebenaran. Tetapi faktanya masih belum. Banyak orang memahami kebenaran hanya berhenti di pikirannya dan di mulutnya. Yes, tapi tidak pernah yes di hatimu dan di tindakanmu. Makanya sekali lagi saudaraku, kalau kau berani menderita seperti tokoh-tokoh iman di perjanjian baru. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan begini, upahmu besar di surga. Yuk bareng-bareng, 1, 2, 3. Upahmu besar. Sekali lagi kurang kencang, 1, 2, 3. Upahmu besar. Senggol kiri kanannya sekarang ngomong, upahmu ditunjuk begini. Yuk 1, 2, 3. Upahmu besar di surga.
Nggak nunjuk, aku rak khotbah lanjut. 1, 2, 3. Upahmu besar di... Belum, sekali lagi. Upahmu besar. Amin. Upahmu besar di surga. Kamu akan mendapatkan 100 kali lipat itu nanti di langit baru, bumi baru. Ingat Bapak Ibu, kalau kau memberi ke Tuhan, jangankan hal uang, tenagamu, pikiranmu, semuanya. Ingat, upahmu besar di surga. Jangan mancing Tuhan. Kamu akan menyesal kalau kamu mancing Tuhan dengan apapun yang kau beri. Karena kebenaran yang murni mendidik seseorang untuk sampai benar-benar dia menjadi seorang hamba penuh kepada tuannya. Bukan lagi menjadi tuan atas dirinya sendiri. Kamu akan mendapatkan 100 kali lipat, 30, 60, 100 kali lipat nanti. Di mana? Bawa aku ke sana, di sana, di langit baru, bumi yang baru. Kau baru menikmati upahmu. Di dunia sekarang memang bisa memperoleh 100 kali lipat dalam arti sukacitamu, damai sejahteramu, hikmat kebijaksanaanmu, keteduhanmu. Ketika engkau menghadapi semua yang harus kau hadapi dalam hidup, kau bisa teduh. Yaitu orang kok masih bisa teduh ya? Karena aku punya Tuhan. Benar saudaraku, saya ini hari ini mengalami hidup yang benar-benar nikmat di dalam Tuhan. Kalau Anda tanya, sepanjang kau hidup pastor, hidup yang paling nikmat kapan? Sekarang ini. Sekarang ini. Saya bisa melihat kebaikan Tuhan itu. Hidup real hidup. Betul saudaraku, saya itu enggak minta macam-macam sama Tuhan, enggak pernah. Saya itu sampai kadang, saya tidak, kadang cuma terbersit di hati, Tuhan bisa sediakan. Hidupmu itu sebetulnya untuk alat Tuhan. Makanya kalau pendeta dulu saya juga pernah ngomong begini, Tuhan itu enggak butuh kamu, kamu yang butuh Tuhan, salah. Tuhan butuh kita. Betul enggak? Tuhan butuh kita untuk menjadi alat, menjadi teladan-teladan di dunia ini untuk menjangkau banyak jiwa. Maka kalau engkau dijadikan alatnya, Tuhan akan berikan. Kalau hari ini kau punya pekerjaan, kau punya keluarga, kau punya kehidupan yang baik, kesehatan, semuanya. Semuanya ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dengar. Kau punya mobil, kau punya rumah, kau punya semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Setuju gak nih? Itulah yang saya sebut dengan tidak ada kemelekatan. Maka semua tentang hidupmu adalah tentang Tuhan. Hidupmu tentang Tuhan. Kalau orang begitu terus saudaraku, terus kau jalan. Nanti sampai di satu titik kau akan bisa berkata, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu titik tertingginya. Berikan tepuk tangan Tuhan. Lah itulah upah yang bisa kau tenun dalam hari-hari hidupmu. Memang belum tentu seperti saya semua diberikan, oh saya doa bisa dikasih. Belum tentu. Tergantung haknya Tuhan. Tetapi saudaraku, yang pasti upah yang akan kau terima adalah di langit baru, bumi baru. Dan Alkitab menulis dalam Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 berkata begini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, garis bawah ini kalimatnya, ini yang penting. Tanpa kita, mereka, orang-orang perjanjian lama, tokoh-tokoh iman, tidak bisa sampai ke kesempurnaan. Piye itu maksudnya pastor? Artinya, orang-orang PL itu, tanpa kita, manusia perjanjian baru, mereka tidak lengkap. Maksudnya gimana? Lebih jelas lagi pastor, oke. Karena begini, pada dasarnya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Allah di PL
adalah kehidupan yang akan datang, bukan kehidupan di bumi ini. Tetapi kehidupan yang akan datang yang mereka perjuangkan, tokoh-tokoh iman itu, Abraham, semua itu yang mereka perjuangkan, tidak akan terwujud kalau orang percaya belum genap jumlahnya. Setuju Bapak Ibu? Halo, paham gak nih? Maka mereka masih menunggu terwujudnya langit baru, bumi baru itu masuk bersama-sama dengan kita. Karena belum genap jumlahnya untuk menjadi pewaris kerajaan surga yang berkualitas corpus delicti. Itu yang jadi masalahnya. Maka gereja hari ini, apa yang kita lakukan di GSKI Rehoboth Semarang ini adalah kita harus segera memenuhi kuota itu. Kuota orang-orang yang memiliki kualitas corpus delictinya Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang serupa dengan putra tunggalnya, Yesus itu. Kalau kuotanya belum penuh, end of days belum terjadi. Mereka menunggu kita. Maka gereja seharusnya bukan tentang hidupmu di bumi, tapi tentang hidup di kekekalan itu. Makanya kalau Bapak Ibu mengikuti gereja ini, Anda tahu renungan pagi, semuanya di WhatsApp channel, semua tentang mempersiapkan dirimu untuk dilayakkan. Jadi setiap kita ini berdiri nih di screening sama Tuhan. Belum bisa. Belum bisa. Oh sudah masuk. Belum bisa. Kita harus berjuang di situ sampai kita bisa dikatakan layak masuk. Paham gak saudaraku? Kuotanya itu ada dan kau dan saya harus memenuhi kuota itu. Saya berdiri jadi seorang pendeta di sini, jadi gembala kalian, bukan untuk tentangku. Ini bukan kerajaanku. Yang kulakukan di dalam penggembalaan di gereja ini untuk membawa kalian dan saya memenuhi kuota itu. Kalau gereja cuma hingar-bingar dan happy-happy, itu bukan gereja. Makanya tetapi untuk memenuhi kuota itu, standarnya Yesus. Berat saudaraku, standarnya Yesus. Saya sampai kadang kalau dengerin renungan-renungan, suara kebenaran di luar channel kita, itu tentang sempurna seperti Bapa serupa Tuhan, tahu. Tapi prakteknya orang pada bingung. Betul nggak? Halo? Buktinya apa? Pernikahanmu nggak harmonis. Kamu masih salon pasan tiap hari. Pusing bayar listrik. Kamu masih menggerutu. Kamu masih omong kotor. Kamu masih gosipin orang. Tidak ada perubahan. Oh, hanya sekejap Pastor Stephen ngomong begitu. Aku tergerak, tapi kau tidak berubah. Kamu tidak akan bisa sampai memenuhi kuota. Ini banyak pendeta nggak memenuhi kuota, mati dia sudahan. Dan mati jasmania nggak memenuhi kuota, habis. Ceritanya beginilah, gampangnya begini. Kuota ini terbatas. Kita orang dipilih, kita orang percaya. Kalau Anda tidak masuk ke kuota ini, berarti kita binasa. Udah gitu aja gampangnya. Halo? Halo, paham Bapak Ibu? Kita tidak masuk di kuota itu, di barisan orang-orang yang dikumpulkan. Kalau dalam bahasanya GSKI itu corpus delicti. Yang seperti sepikiran, seperasaan dengan Yesus, mirip mengkloning hidup Yesus. Kamu nggak bisa di situ, binasa. Wah, berarti sulit dong Pastor. Loh ya sulit. Makanya lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada seseorang masuk dalam kerajaan Allah. Itu masih kau main-main dengan hidupmu. Sudah jelas, rajanya sudah jelas, Tuhan Yesus. Wilayahnya sudah jelas, langit baru, bumi baru sudah disiapin. Tapi yang belum cukup atau belum lengkap adalah orang-orang yang harus menjadi corpus delicti.
Atau orang-orang yang sekarang sedang mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Bapak ibu duduk di sini, suami istri saya, boleh sih berdiri sini. Mumpung sudah pakai etis toh, 80-an. Kita sekali-sekali. Ya. Meskipun kami menikah, saya menjadi imamnya, dia menjadi penolong saya, dia tetap harus mengikuti perlombaan hidup sendiri, karena kita sendiri-sendiri. Anakku pun sendiri. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi ini papa-papa dengerin, jadilah papa yang kudus. Ini papa-papa nih, saya lihat nih papa-papa. Yang kudus. Pasanganmu cuman satu. Cuman tiga, kurang ajar kamu. Cuman satu. The one and only. Pisah ketika maut memisahkan. Stephen Lim ada nggak puas nggak dengan dia? Lu ada. Tapi ketidakpuasan dia pun tidak puas dengan saya, ada. Tapi ketidakpuasan kami bawa di dalam kasih yang benar kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan taruh hikmat, gimana kami bisa menyelesaikan masalah-masalah kami. Kenapa? Karena kami berdua berjuang bareng, yuk berlomba untuk kita bisa sampai ke tujuan. Dah duduk, lumayan masuk foto kita. Polisi itu paling gak mau berdiri di depan Bapak Ibu. Dia di manajemen gereja. Bapak Ibu kalau lihat gereja ini bisa jalan tuh belakangnya dia. Dia yang gerakin semuanya. Ya. Kalau saya sih tinggal khotbahnya. Dia sama Jaden itu sama tim ya. Wah gerak, puji Tuhan. Maka Bapak Ibu, semua kita harus berlomba sampai end of life. Maka dikatakan tanpa kita, orang PL tidak sempurna. Artinya kitalah orang yang ditunggu untuk memenuhi penggenapan semua yang dijanjikan Allah kepada umat PL. Yesus merupakan penggenapan dari seluruh rencana Allah. Dan orang percaya yang dikatakan oleh Paulus sebagai mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus untuk memenuhi rencana Allah, di mana Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi, itu baru genap waktunya kalau kita memenuhi kuota itu. Maka saudaraku, maksud Injil diberitakan ini di dalamnya termasuk dilahirkannya manusia-manusia yang semakin hari semakin serupa Kristus. Makanya gereja ini selalu ngomongnya apa? Ngefans sama Yesus. GSK itu mengajarkan menghormati Bapamu Elohim Yahweh dengan cara apa? Hiduplah seperti putra tunggalnya. Ngefanslah dengan putra tunggalnya. Yesus itu. Jangan sama pendetanya. Gereja ini pun gak boleh dibangun dengan tokoh orang. Gak boleh. Amin gak saudaraku? Tokoh orang itu kalau gagal ambruk semua itu. Jangan dong. Nanti dicabut juga susah. Kalau kita sudah mulai mengerti bahwa kita ditunggu oleh tokoh-tokoh di perjanjian lama. Maka kita harus berjuang. Perjuangan kita bagaimana pastor? Milikilah jiwa kemusafiran. Kau tahu ini bukan rumahmu di bumi ini. Kau mau pajang seperti apapun rumahmu dari granit termahal, dari emas sekalipun. Kau akan tinggalkan rumah itu. Kau akan kembali kepada Sang Khalik Penciptamu. Maka mestinya kita sebagai orang Kristen juga harus mulai memiliki jiwa kemusafiran. Bahwa dunia bukan rumahku. Rumahku di langit baru, bumi baru. Abraham aja belum punya contoh Yesus hari itu. Dia punya jiwa kemusafiran. Masa hari ini orang perjanjian baru tidak bisa lebih baik dari dia? Orang Kristen hari ini betah di dunia, saudaraku. Merasa berhak memperoleh upah di bumi ini. Padahal umat PL sendiri pun sudah tidak mencari dan memperoleh upahnya di bumi ini. Tapi banyak orang Kristen tidak memahami itu karena ajaran-ajaran yang salah selama ini. Ayo pahami kebenaran Alkitabmu dengan benar, saudaraku. Amin. Baca Alkitab, amin.
Pahami supaya kau cerdas. Kau tidak diombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang bermacam-macam di luar sana. Karena kita hidup di dunia ini hanya untuk memenuhi rencananya Allah. Apa rencana Allah? Bagaimana kita seorang manusia bisa mengenakan karakter Kristus. Bagaimana kita bisa berkorban seperti yang dilakukan Yesus. Sehingga hidupmu dan hidupku benar-benar disita hanya untuk proses perubahan karakter. Saya semakin tidak berani memberontak ketika saya lebih memahami, menghayati bahwa aku harus seperti Yesus. Yesus tidak pernah berontak sama Bapaknya ketika di bumi ini dengan segala masalah yang dihadapi. Tapi kekuatan dari seorang pribadi Yesus adalah doa kepada Bapaknya. Coba Bapak Ibu lihat ya, ciri khas hidup Yesus apa? Berdoa. Amin. Di Getsemani dia berdoa, murid-muridnya tidur dia doa lagi. Doa. Maka ada sesuatu yang salah ketika orang tidak suka berdoa. Karena kehidupan Yesus itu kekuatannya dari doa, hubungannya dengan Bapaknya. Maka percayalah saudaraku, ketika engkau menambatkan hatimu untuk proses perubahan karakter hidupmu itu untuk semakin serupa dengan Yesus. Kita sedang dikatakan begini sama Bapa, aku percaya kepadamu nak, kau bisa finishing well. Teruskan karya keselamatan yang sudah dikerjakan putra tunggalku. Lakukan, kau bisa. Aku tuntun kau dengan rohku, Roh Kudus itu. Supaya sampai ke ujung bumi, artinya apa? Supaya semua orang mendengar Injil. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu. Sudah mau selesai, kita akan selesaikan bentar lagi. Dan mereka yang merespon anugerah dengan benar itu akan diubahkan. Semakin hari semakin seperti Yesus menjadi corpus delicti. Jika jumlah corpus delicti genap, saudaraku, kita yang mempercepat kedatangan Tuhan. Makanya jadi orang Kristen yang benar. Benar. Jumlahnya biar cepat, penuh. Kita yang mempercepat. Yuk cepat yuk. Sekali lagi saudaraku. Itu kehormatan bagi kita kalau kita bisa ambil bagian untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi kita sekarang tidak punya agenda lain dalam hidup ini kecuali mengikuti perlombaan wajib itu. Seperti yang dikatakan Ibrani 12 ayat 1 yang berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kalau kita membaca Ibrani 12 ayat 2 kalimat selanjutnya, perlombaan itu adalah menjadi serupa dengan Yesus. Berarti jelas ya Bapak Ibu ya, supaya kita dilayakkan begini, dengerin, masuk, teng tong, pintu terbuka kita masuk, kita sedang berlomba ini. Dari ujung sana, dari umur kita 0 lahir, kita berjuang sampai di sini. Terus berjuangnya apa? Lombanya apa? Semakin serupa dengan Yesus. Cara mikir, cara respon, cara perasaan, cara berucap, cara dengan Bapamu. Terus struggling dengan kompleksitas hidupmu. Terus diramu. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen ngomong begini, aku penuh masalah pastor. Masalah itu yang membawamu berjuang, mau tidak mau patah hati dengan dunia. Ternyata aku berharap sama ini gagal, berharap dengan ini gagal. Punya mobil sebentar senangnya cuma 2 minggu gagal, habis itu gak bisa happy lagi. Punya rumah baru gak bisa happy. Ternyata hanya Tuhan yang bisa kudekap. Ngerti gak? Hanya Tuhan yang bisa kudekap, yang bisa aku bawa aku sampai serupa dengan Dia melalui masalah itu. Saya dulu orangnya temperamental. Ini kakak saya, ya podo kita 11-12 ya. Ya, betul ya. Ini kakak saya. Ini podo.
persis gaya kepemimpinannya sama. Senewen, sewot, dan harus cepat. Kalau enggak cepat, habis. Betul ya? Yuk kita memper, kakak adik. Ya, keras kita. Tap. Saya menggembalakan, saya minta sama Tuhan, aku pengen sabar Tuhan. Lebih teduh. Orang tahu dia lebih sabar kalau sudah dites, diuji. Temu kayak orang-orang, ya ampun tenan. Bangetan saudaraku tenan. Kadang itu gak usah ngomong gereja ya, ngomong di luar sana moral aja kadang gak ada gitu loh. Tenan loh. Gila nih saudaraku. Ngeri. Pertemukan dengan begitu. Saya makin sabar. Sampai seperti Yesus, kamu diomongin dandak itu sampai kamu, Bapa, ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu saya lakukan. Dulu saya nggak bisa. Dulu diomongin, orang ngaji hari, ngomong ke aku ngono ini yang diurapi wani ngomong ngono. Ngerti ya? Pendeta kan menangin ngono toh. Berani ngomongin yang padahal saya begitu enggak diurapi, saya diraupi itu Mas Ian. Lalu masih responnya salah kok. Betul enggak saudaraku? Iya kan? Saya dulu masih begitu. Wah enggak karuan saudara, mencak-mencak saya. Dian memang kok. Kalau bahasa Semarang iya apa? Orang deutek memang. Lambe ini tombak cucuan. Nek ketemu suwek lambe ini. Betul Bapak Ibu, it's me, itu saya. Tapi sekarang, nanti dengar cerita, pastor diomongin begini di luar. Hah? Oh ya wis, enggak apa-apa, Tuhan hidup. Terus saya di kamar doa, saya betulin hati saya untuk saya enggak salah. Dan saya tutup dengan satu kalimat, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau boleh pertemukan saya dengan orang itu suatu hari nanti. Aku akan peluk orang itu. Saya tidak ada rasa sakit. Nah itu seperti Yesus. Loh Pastor Jiman sudah seperti, saya sedang berjuang. Saya tidak ngomong kalau saya sudah sempurna. Kita bareng-bareng. Maka hari ini dimulai dari hidup kita. Kita mau segera penuhi kuota itu. Amin. Percuma 4 tahun kalau kita tidak berjuang. Nanti kita sampai berapa puluh tahun saya tahu. Tapi ayo fokus gereja ini satu. Kau dan saya kembali seperti Kristus. Kita segera tarik Tuhan datang cepat-cepat melalui hidupmu dan hidupku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk bangkit berdiri.